Sip, kita baru kedatangan paket. Langsung aja kita unboxing, isinya apa ya. PSP 32 duit versi 4. Oke. Nah, sesuai dengan judul videonya, yang dimana judulnya adalah ripis atau review tipis. Jadi di sini gua mau ada ini ya, bekas kemarin gue beli juga. Sorry, ini nggak disponsori sama siapapun ya. Tapi intinya ini ESP yang biasa umum dipakai, yang original, yang V1 di ekspresif. Terus sekarang kita buka yang baru. Nah, ini yang versi 4. Duh. Gak ada ya. Ini yang versi 4. Nah, ini yang versi biasa original. Dan ada satu lagi yang gue pakein gantungan kunci, teman-teman. Gantungan kunci motor gue ya. Ini adalah Note MCU. Note MCU udah lama sih sebenarnya. Nah, jadi gue mau nge-ripis atau review tipis dari 3 board ini, teman-teman. By sepengalaman gue ya, by my experience, bagaimana gue mengoperasikan ketiga board ini. Ya, ini gue bakal sharing-sharing di sini. Nah, mulai dari ini kan SP8266, ini SP3232. Nah, kita mulai dari SP8266 dulu yang gue jadiin kunci, gantungan kunci. Nah, jadi gini teman-teman, SP8266 ini ya tetap aja sama by expressive system ya, kalau nggak salah nih gampangnya. Ya, kayaknya gitu. Ini Note MCU yang pakai CP2102 juga, terus pakai 9600 bautnya. Nah, secara yang gue ketahui ya, mungkin kalian juga bisa cari-cari lah, ibaratnya kayak spesifikasi dari SP32, SP8266, Note MCU lah, whatever lah, itu bisa kalian cari di Google. Cuman di sini gue mau searching aja, mau ngasih tahu tentang ketiga board ini gitu, buat kalian yang mau bikin proyek IoT, buat kalian yang masih merasa pemula dan bingung mau milih yang mana gitu. Nah, ini gue ngasih tahu by pengalaman aja gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian minta data yang kayak gitu-gitu ya googling aja sih kalau menurut gue ya. Lebih banyak dan lebih komprehensif dibanding penjelasan gue gitu. Nah, di sini kenapa pasti timbul pertanyaan kenapa gue pakein gantungan kunci. Ya betul, artinya kalau gue pakein gantungan kunci ya itu artinya nggak ini udah nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, kenapa bisa nggak dipakai? Karena gini, ini dari awal gue beli sampai sekarang, dari kemarin itu tuh nggak bisa di flash datanya, nggak bisa di upload sketch di Arduino IDE nya tuh nggak bisa di upload. Padahal ketika gue konekin terus ke USB port laptop gue, itu tuh muncul, itu tuh ada bunyi juga, tengnong gitu lah ibaratnya. Tapi pas ketika di flash itu tuh dia udah nggak bisa. Nah, sebagaimana diketahui ya, gue nanya-nanya di grup-grup komunitas gitu ya, kalau misalnya udah nggak bisa di flash ya itu artinya udah rusak. Artinya gue beli ginian murah, emang lebih murah dibanding yang board-board lainnya, tapi ya gue sama sekali nggak bisa pakai Note MCU ini gitu loh. Nggak tahu nggak kayak gimana hasilnya tuh nggak tahu gitu. Jadi ya terbatas di ya udah nggak bisa nge-flash data, nggak bisa ngupload data, akhirnya jadi sampah gitu. Jadi ya murah sih murah, cuman ya mungkin ada beberapa orang yang berhasil juga, cuman di gua mungkin kurang beruntung nggak bisa. Ini dari awal beli gue bingung. Lanjut ke yang kedua, ESP32 yang dev kit yang pertama nih ya. Nah, by pengalaman gua di ESP32 dev kit ini tuh kalau nggak salah ini tuh yang pertama ya, versi yang pertama dari ekspresif atau gimana, gue nggak tahu sejarahnya tuh, belum baca-baca lagi. Intinya dia ada 2 LED, ada LED biru langsung ditempelin di situ, ada LED merahnya buat lampu indikatornya. Jadi kayak lu nggak usah perlu merancang data, merancang kayak pakai breadboard, billboard gitu tuh nggak perlu buat nyalain LED kayak gitu. Nah, lu tuh bisa langsung nyalain pin birunya di sini gitu loh, buat ngetes apakah ESP32 lu ini tuh yang pertama, yang versi 1 itu berhasil apa enggak. Nah, by pengalaman gue ESP32 V1 ini tuh ya lumayan oke sih menurut gue. Dia bisa scan wifi juga ya, pokoknya yang dari modul wifi itu bisa dipakai semuanya. Cuman ketika gue mainin di PubSub
ID ya, main di PubSub client yang modul library itu, dia sebenarnya agak ini sih, agak kurang gitu. Kenapa? Karena dia tuh kadang reconnecting mulu gitu loh, nggak kuat sama yang nanti gue bakal review ini. Jadi gini, ketika gue jadiin publisher itu tuh oke gitu, nggak oke juga sih, ada kadangnya suka ngedrop mulu gitu. Jadi kayak di connecting loh, apalagi dijadiin subscriber, sumpah itu bapuk banget ini. Kadang-kadang maksudnya bapuk tuh nggak selalu nggak selalu nggak bisa gitu, bisa cuman kadang-kadang gitu. Jadi kayak misalnya gue yang di video kemarin yang LED control itu kan gue pakai SP32 V1 V4 yang satu laginya, jadi gue punya dua nih SP32 V4 nya. Nah yang sebelumnya itu SP32 V4 itu lebih gacor gitu, lebih kayak gue minta dari Walkway atau dari si brokernya itu gue suruh matiin nyalain lampu langsung. Tapi kalau ini kadang nyala, kadang hidup, kadang menerima data, kadang enggak, reconnecting, blablabla. Jadi ibaratnya nggak konstan dia tuh performanya. Jadi kadang ada di suatu waktu dia tuh bagus banget gitu, menerima data, menerima data, terus ya matiin nyalain LED-nya bisa. Tapi ketika ada beberapa waktu lagi dia tiba-tiba reconnecting terus. Gitu sih kalau dari pengalaman gue ya menggunakan SP ini. Nah lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu SP DevKit. Aduh masih baru ESP ini ESP DevKit versi 4. Nah ini yang terbaru dari Espressif. Ada Espressif, perusahaan Espressif gitu ya, gue nggak tahu lah pokoknya. Ini nggak tahu terbaru nggak tahu nggak, pokoknya selama gue pakai ini dan proyek yang gue yang kemarin ini lebih gacor teman-teman, lebih gacor. Kayak lu nyimpen data, lu subscribe data, publish data ke broker, itu tuh bagus banget. Nah pokoknya kayak nggak sekonstan, nggak sebapuk inilah, ibarat ini lebih konstan gitu. Kalau misalkan menerima data, push data gitu tuh bagus banget ini. Makanya kemarin tuh di video kemarin gue pakainya yang V4 gitu. Kenapa? Karena ya masa gue lagi take video tiba-tiba nggak berhasil karena masalah boardnya gitu kan. Nah jadinya gue intinya kesimpulannya adalah gue menyarankan bagi teman-teman yang mau berkecimpung di dunia IoT menggunakan kayak proyek-proyek Arduino IDE gitu, code editornya atau programmernya, itu kalian bisa pakai ESP32 V4 ini. Kenapa? Karena lebih powerful, dia frekuensi hertz megahertznya juga udah lebih di atas, berkali-kali lipat dibanding ini. Sama dari diameternya, dia lebih panjang dan lebih banyak pinnya juga, kalau nggak salah dia lebih berapa pin gitu. Jadi ya gue nyaranin buat langsung aja beli ini. Ya walaupun harganya lebih mahal dikit ya, kemarin tuh kalau nggak salah gue beda lagi promo apa gimana ya, pokoknya beda 11.000 dibanding sama ini, tapi hasilnya lebih mantep boy gitu. Jadi ini kalau bisa gue bilang kesimpulannya ya ini lebih murah mungkin untuk saat ini lebih murah. Terus ini medium lah harganya. Nah tapi ini agak sedikit mahal tapi lebih powerful ya, sebagaimana kita tahu ada harga ya ada kualitas ya ada harga gitu. Kebalik ya, ada harga ada kualitas lah. Ya intinya kayak begitu terkait review kali ini. Jadi ya gue menyarankan bagi kalian yang pemula yang mau berkecimpung di proyek IoT ya bagusnya pakai ini. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan dari hati-hati Agan semuanya. Gua minta maaf ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa kolom komentar, dan jangan lupa buat subscribe, like dan komen di video ini. Dan kalau misalnya nggak suka ya udah tinggal tekan aja tombol dislike-nya teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Happy learning and bye bye.